Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Anak-anakku sekalian, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan umur yang panjang untuk sama-sama menikmati indahnya beribadah di bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, dan seluruh amal-amal kita mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal solih yang akan nanti kita dapatkan, yang akan nanti kita temui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk kepada umatnya yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, puasa adalah merupakan salah satu perintah yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita laksanakan. Dalam berpuasa ini, di bulan Ramadan ini, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita yang patut kita lakukan pada bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Apa saja keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita di bulan yang mulia ini? Di antaranya adalah bahwa Allah akan mengampuni orang yang melaksanakan puasa dosa-dosa yang sebelumnya dan dosa-dosa yang akan datang. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dalam sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Man shoma, barang siapa yang berpuasa ramadhana, pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan hanya mengharap ridha Allah. Jadi ketika orang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan keimanan yang sebenar-benarnya iman, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan Allah berikan kepada orang yang beriman itu? Apa yang akan Allah berikan kepada orang yang berpuasa itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya, dosa-dosa sebelumnya dan dosa-dosa yang akan datang. Wa ma ta'akhkhar, ya, dan dosa-dosa yang akan datang.
Jadi anak-anak sekalian, sangat disayangkan apabila ketika datang bulan Ramadan ini kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah manusia yang banyak melakukan dosa, ya. Di antara kalian mungkin ada yang punya dosa kepada orang tua, ya. Ada enggak yang suka berdosa kepada orang tua? Misalkan kalian berbohong kepada orang tua, itu juga termasuk pada dosa. Ada yang misalkan disuruh ke warung sama mamahnya, "Dek, tolong ke warung belikan mamah ini." Gak mau ah mah. Nah itu juga termasuk kepada dosa, ya. Tidak menyayangi orang tua, berbohong kepada orang tua, menyakiti hati orang tua, misalkan menjaili teman, ya, temannya tidak suka, pernah berkelahi misalkan dengan teman di kelas, berbohong misalkan kepada guru, "Kenapa kemarin gak sekolah? Sakit pak, sakit bu." Padahal tidak sakit tapi malas. Itu juga termasuk pada dosa. Atau dosa-dosa yang lainnya mungkin banyak sekali. Manusia itu adalah tempatnya dosa, ya. Al insanu mahalul khoto'i wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Nah, pada Ramadan ini dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa-dosa yang telah kita berbuat itu ada potensi untuk diampuni Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Syaratnya adalah dengan kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Silakan, ya, yang masih belajar kelas 1, kalaupun misalkan tidak kuat, ya mudah-mudahan sudah kuat, ya. Kalau misalkan tidak kuat, setengah hari dulu misalkan, ya, sampai duhur. Dari duhur nanti disambung lagi sampai maghrib. Untuk belajar ya tidak masalah, ya. Tapi mudah-mudahan kalau udah kelas tinggi, ya kelas 5, kelas 6 itu udah harus wajib, ya. Full dari subuh sampai kepada maghrib, ya. Harus full, ya. Tapi bagus kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 juga sudah mampu untuk melaksanakan puasa dari subuh sampai maghrib. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak Bapak ini anak-anak Bapak, anak SD Negeri Cibalong 1 semuanya puasa dari subuh sampai maghrib. Puasa semuanya, ya. Puasa semuanya mudah-mudahan, ya, belajar puasa. Nah itu yang pertama, ya. Keutamaan yang pertama yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa itu adalah Allah akan ampuni dosa-dosanya, ya. Mudah-mudahan nanti kita keluar dari Ramadan itu dalam keadaan fitri, ya. Karena nanti kita akan menyambut hari raya Idul Fitri. Artinya apa? Kita kembali kepada fitrah, kepada suci, ya. Suci dari apa? Suci dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dengan syaratnya apa tadi, ya? Syaratnya adalah dengan kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini imanan wahtisaban, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan yang lainnya. Ya, tidak mengharapkan yang lainnya, hanya menghadap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Keutamaan yang lainnya apa, ya? Selain kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, ya, keutamaan yang lainnya adalah Allah akan masukkan ke dalam surga. Jadi keutamaan yang kedua bagi orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini adalah Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau gak masuk surga? Mau, ya, mudah-mudahan mau semuanya, ya. Kalau tidak masuk surga nanti masuk neraka, ya. Maka bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, ya, itu selalu mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di surga itu adalah satu pintu yang dikhususkan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Ya, namanya surga Ar-Rayyan, ya.
Ar-Rayyan ini adalah satu pintu di surga yang dikhususkan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termotivasi ya. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu pintu Ar-Rayyan ya. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa masuk bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan puasa yang kita lakukan pada tahun ini. Kemudian apa lagi keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa? Di dalam berpuasa ini banyak sekali doa-doa yang dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Jadi doa orang yang berpuasa ini ya, doa orang yang berpuasa ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi yang pertama akan diampuni dosa. Yang kedua akan Allah masukkan ke dalam surga ya. Yang ketiga, doa-doa orang yang sedang berpuasa itu insya Allah akan diijabah oleh Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berpuasa, perbanyaklah berdoa ya. Karena doa orang yang sedang berpuasa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan. Doakan orang tuanya ya, supaya orang tua diberikan kesehatan, orang tua dimudahkan dalam rezekinya ya, untuk membiayai kalian ya, untuk beli makanan sehari-hari, untuk biaya sekolah, dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian. Sudah hafal kan doa untuk orang tua? Masa belum hafal ya? Insya Allah semuanya sudah pada hafal ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah itu ya. Baca setiap selesai sholat. Setiap habis sholat jangan lupa dibaca itu. Baca doa untuk kedua orang tua kalian. Mudah-mudahan orang tuanya selalu diberikan kesehatan ya. Kalau misalkan ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Mumpung di bulan Ramadan ini Allah akan kabulkan doa-doa kita ya. Ada juga waktu-waktu yang di dalam berpuasa ini termasuk kepada waktu-waktu yang diijabah doa. Di antaranya apa? Ya, yaitu sebelum kita berbuka. Ya. Sebelum berbuka silakan kalian berdoa. Misalkan 15 menit sebelum berbuka silakan kalian berdoa. Karena itu adalah waktu yang mustajab. Adalah waktu yang dikabulkan doa-doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjelang maghrib itu menjelang berbuka, kalian bukan main-main di luar. Nonton TV misalkan yang nggak ada manfaatnya, hindari. Kenapa? Karena di situ kita akan diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berbuka ya, silakan berdoa. Doanya doa apa aja silakan kalian berdoa, meminta mudah-mudahan dicerdaskan, dimudahkan dalam belajarnya, diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Doakan orang tua, doakan juga para guru. Mudah-mudahan para guru juga diberikan kesehatan ya, untuk selalu membimbing kalian, memberikan ilmu-ilmu kepada kalian ya, ilmu-ilmu yang akan nanti berguna untuk di masa depan kalian. Doakan, guru-guru juga didoakan. Nah, kemudian waktu kapan lagi yang diijabah Allah Subhanahu wa taala ya, adalah menjelang sahur. Mudah-mudahan semuanya pada semangat sahurnya ya. Karena apa? Karena puasa kita, puasa orang-orang mukmin itu berbeda. Ternyata orang-orang non-muslim juga mereka pada puasa, tapi yang membedakan puasa kita dengan orang-orang yang selain kita, orang-orang yang non-muslim itu adalah dengan sahur ya. Mereka itu tidak pernah sahur. Nah, kata Rasul, tasyaharu fa inna bis sahuri barakatun. Makan sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada sebuah keberkahan. Nah, jangan malas-malas sahurnya ya. Dibangunkan sama orang tuanya, jangan susah. Supaya apa? Supaya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Setelah sahur kalian lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah di masjid ya. Sholat subuh berjamaah, kalau ada kajian ikutlah kajian-kajian, mendengarkan ceramah-ceramah ya. Jangan tidur lagi.
Setelah sholat subuh jangan tidur lagi ya. Apalagi setelah sahur langsung tidur. Sholat subuhnya ketinggalan, itu nggak boleh. Ya. Puasa dilaksanakan tapi sholatnya ditinggalkan ya. Itu tidak boleh ya. Silakan kalian untuk berdoa ketika kalian sedang menjelang sahur ya. Menjelang sahur kalian silakan untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Mungkin anak-anak sekalian hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Silakan, mudah-mudahan kalian juga diberikan kesehatan untuk selalu menjaga ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.